Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa kita angkat satu pujian dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita dengar apa sih yang mau Tuhan sampaikan hari ini buat saudara dan saya kita semua. Haleluya, amin. Ku percaya ku dapatkan yang terbaik. Percayalah dan engkau pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Percaya ku dapatkan dalam hidupku, amin, haleluya. Percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ketika kita percaya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Percaya ku dapatkan yang terbaik, haleluya. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku, oh Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu, amin, haleluya. Haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu, amin. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Oh, terima kasih. Kita bersyukur hanya kepada Yesus karena Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Amin. Kami percaya Bapa, Kau pasti memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam hidup. Amin. Kami percaya. Percaya ku dapatkan Yang terbaik, terbaik darimu, amin, haleluya. Mari kita sembah Dia. Syukur hanya bagimu Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur bagimu Yesus. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus, haleluya. Syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dan terindah buat kami.
Kami mau tetap taat Tuhan dengan apa yang Kau berikan bagi kami. Kami tetap mengucap syukur Bapa. Kami percaya bahwa segala rancangan dan rencana-Mu adalah yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berbicara Engkau hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima apa yang Kau pesankan bagi kami Tuhan. Bagi anak-anak muda khususnya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Ada jaminan yang luar biasa ketika anak-anak-Mu ini Tuhan memiliki roh yang taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman-Nya. Kita tetap di dalam 1 Raja-Raja 16, 29 sampai 34, dan saya mengambil dari ayat yang ke-31. Di sini berbicara tentang Ahab ya. Ahab ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara nanti bisa baca di sana ya. Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melebihi dari raja-raja sebelumnya. Bahkan Ahab menyembah berhala pada Baal. Mengapa? Karena terpengaruh oleh istrinya, yaitu Isabel di ayat 31 itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena di sini Ahab mengambil seorang istri yang namanya Isabel. Bapak Ibu kalau rajin baca firman Tuhan, Bapak Ibu tahu persis siapa Isabel ini. Ahab menjadi jahat karena dia salah menentukan pasangan hidupnya. Maka dari itu hari ini saya beri judul menentukan pasangan hidup. Itu dari doa ya, dari semua ya oke ya. Tetapi kembali lagi nanti kita akan membahas di sana. Karena terpengaruh oleh istrinya namanya Isabel. Ahab menjadi jahat karena dia salah menentukan pasangan hidupnya. Karena itu di akhir zaman ini roh Isabel banyak menyerang gereja Tuhan. Ya, banyak gereja-gereja Tuhan diserang dengan roh Isabel. Loh, kok bisa di gereja Tuhan diserang Isabel? Ya iyalah, setan itu merajalela ada di gereja-gereja Tuhan, ada di anak-anak Tuhan. Ini saya berikan khusus kepada anak-anak remaja, anak-anak yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk mencari pasangan hidup. Jadi sungguh-sungguh kepekaanmu, cross check dengan hatimu, lihat semuanya bobot bebet apa itu ada apa namanya kalau orang-orang kalau mau mencari mantu itu mencari bobot bebet bobot bebet gitu ya. Yaitu orang-orang yang salah memilih pasangan hidupnya. Jangan karena cuman makan cinta. Kita perlu berdoa dan minta hikmat Tuhan. Jadi bukan cuman meminta, tapi kita minta hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan untuk menikah. Kalau tidak itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena engkau akan menemukan Isabel-Isabel di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Akhirnya terjadi apa? Perpecahan. Karena sepanjang sepekan ini sampai hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Dan hari ini kita diingatkan tentang pernikahan, tentang pasangan hidup ya. Nah, di dalam dari satu generasi akan lahir keturunan ilahi. Kalau orang tua hebat maka anak-anaknya pasti bahagia. Sebaliknya, rumah tangga yang hancur melahirkan generasi yang hancur. Kalau saudara salah memilih pasangan hidup, generasi ke depanmu adalah generasi yang menghancurkan, bukan generasi yang membangun. Katanya takut Tuhan, katanya ke gereja, iya. Tetapi ingat bahwa Isabel selalu merajalela di gereja-gereja. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman, percaya dan menyerahkan kepada Tuhan ketika menentukan pasangan hidup itu memangnya benar. Tetapi itu saja belum cukup Bapak Ibu, saudara-saudari ya, khususnya saudara-saudari. Kalau anaknya curhat, "Ma, aku cinta sama si A karena dia cantik. Ma, aku cinta sama si A ini karena dia tampan, mapan, takjir." Waduh, jangan lihat yang begitunya ya. Tetapi lihatlah, carilah yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Loh Bu, bagaimana? Satu kali saudara tahu, orang bisa mengerti baik dan tidak itu setelah
setelah berkumpul 3 bulan. Setelah 3 bulan baru ketahuan ini bisa enggak, karakter mulai apalagi kalau sudah pacaran sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti mengerti. Kalau sebelum ada janur melengkung, ambil keputusan yang tepat supaya tidak salah. Kalau sudah menjadi istri, sudah menjadi suami, nasi telah menjadi bubur, tidak bisa untuk diperdebatkan kembali. Nah, di sini ada 4 hal yang mau saya sampaikan. Tetap ya, di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34, dan di situ ceritanya Ahab dengan Isabel itu di ayat yang ke-31. Bagaimana Bu cara untuk mencari pasangan yang tepat? Cari yang takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan bukan sekedar beragama Kristen atau Katolik. Bukan sekedar punya agama dan menjalankan ibadah. Tetapi dia hidup takut akan Tuhan. Jika kita dideskripsikan hidup takut akan Tuhan atau bertuhankan Kristus, bukan hanya menjadikan Yesus sekedar sebagai juru selamat, bukan sekedar panjangan Natal, bukan cuma sekedar pajangan Natal, bukan sekedar tempat berlari ketika terjepit, tetapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Bukan kita ke rumahnya, ada pohon Natal, ada salibnya gede, nyala lagi. Kalau sudah mau Natal dikasih hiasan lampu-lampu, kelap-kelip, bukan cuman itu. Mamanya kusuk ketika kita mau diajak makan bersama, semua berdoa tutup mata lipat tangan. Waduh, bukan cuman itu, tetapi kesehariannya, bagaimana karakternya. Amin. Waduh, aku ini luar biasa. Memang dia bukan anak Kristus, bukan anak Kristen. Tetapi aku mau mengubahkannya. Hati-hati, mampukah engkau bayar harga, gitu ya. Namun sebelumnya biarlah pertobatan itu bukan yang diajak, tetapi melainkan dari dirinya sendiri. Ketika dari dirinya sendiri itu baru bisa mengatakan sing ada lawan, itu ya. Ciri yang takut akan Tuhan itu adalah yang pertama. Kalau mencari pasangan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar hiasan Natal, bukan sekedar doa-doa yang bersamaan dan tutup mata lipat tangan, bukan yang sedemikian, tetapi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, di sini yang kedua, cari yang dewasa dan yang bertanggung jawab. Bagaimana Bu? Ayo. Kadangkala rumah tangga sering ribut karena suami atau istri tidak dewasa. Masih muda, masih belasan tahun, masih 20 tahun, 24, 23 sudah menikah. Kedewasaannya di mana gitu ya. Saya rasa kalau menikah itu rata-rata 27 tahun dulu baru mulai dewasa Bapak Ibu. Tapi kalau masih di bawah usia 20 ngepres gitu itu ya masih belum dewasa. Isinya cuman keegoan masa remaja saja. Carilah yang dewasa ya. Cari suami atau istri yang dewasa. Sehingga ketika ada persoalan sedikit, kembali ke rumah orang tuanya atau mencari pelarian ke tempat yang salah. Datang kepada orang-orang, curhat di sana di sini, suamiku beginilah begitulah, hanya mencari belas kasihan. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena itulah harus pilih yang dewasa sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang menyenangkan. Karena tidak semua yang menyenangkan itu baik. Rukunlah keluarga itu jika pasangannya dewasa dan bertanggung jawab. Jadi bukan cuman yang menyenangkan kelihatan cantik, waduh semlohe gitu ya. Putih-putih, tinggi, lencir, waduh seperti peragawan, waduh ini pasti begini. Belum tentu. Terutama cari yang takut akan Tuhan. Bukan cari wajahnya aja,
tetapi carilah yang takut akan Tuhan dan yang dewasa, yang bertanggung jawab. Amin. Ketika saudara mencari yang dewasa dan bertanggung jawab, percayalah hidupmu pasti terjamin. Amin. Hidup saudara akan terjamin, anak-anak saudara akan terjamin. Ketika saudara melepaskan anak-anakmu sebagai anak lajangmu, baik laki-laki atau perempuan, kita itu tenang karena melihat kebahagiaan mereka. Mereka hidup takut akan Tuhan. Pasti hidupnya diberkati, gak dikit-dikit pulang ke rumah mama, gak dikit-dikit berkemas. Pulangkan saja pada ibuku. Bukan yang seperti itu, tetapi bertanggung jawab, mengatasi masalahnya sendiri dengan kedewasaan dan bertanggung jawab. Amin. Carilah pasangan yang seimbang dan sepadan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau untukmu. Jelek loh Pak, gimana ini? Setelah masih elek-elek atine api gitu ya. Loh, kalau bisa ya sempurna, tapi utamakan yang takut akan Tuhan dan yang bertanggung jawab untuk saudara. Orang tua pun pasti berharap yang sedemikian ini. Cari yang dapat saling membangun dan mengisi, saling melengkapi gitu ya. Orang tua pun rasanya itu sedih loh kalau anaknya berpasangan ini gak rukun, bertengkar aja. Orang tuanya itu malah senang loh. Bapak sama ibunya itu pasti senang kalau mendengar kamar mereka tertutup dan mendengar mereka bergurau. Tetapi kalau kamarnya tertutup, yang terdengar ter, nangis berteriak, tolong. Aduh, rasanya risih hati ini. Tetapi ketika saudara-saudari bisa mencari pasangan yang tepat, penuh dengan hikmat Tuhan, berdoa, mendapatkan pasangan yang oke, itu akan memberikan kebahagiaan bagi orang tuamu. Orang tuamu gak usah dibalas yang aneh-aneh, balas saja dengan kasih sayang. Tunjukkan kasih sayangmu kepada mereka, tunjukkan hidup rukunmu kepada orang tuamu. Itu sudah sangat membahagiakan. Maka dari itu yang saya pesankan hari ini buat saudara-saudariku dimanapun engkau berada, anak-anak muda yang lagi cari pasangan, jangan gegabah hanya diburu cinta dan cinta karena takjir, karena tampan, karena ini. Bukan yang seperti itu. Ketakjiran akan memusnahkan, ketampanan juga akan memusnahkan hal-hal yang membawa tidak bahagia. Tetapi roh yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipilih dan ditetapkan bagimu, dan kau berhikmat, ada sejahtera ketika aku berjumpa dengan dia, ada sejahtera ketika aku berkomunikasi dengan dia, ada kedewasaan ketika aku bersama dengan dia, saling mengerti dan saling mengisi. Mengisi apa? Kekuranganmu dia bisa menerima, kelebihanmu dia juga bisa membanggakan. Sama, kedua-duanya harus seimbang, harus sepadan. Cari yang dapat saling membangun dan mengisi. Ada kalanya ada pria atau wanita yang baik, tetapi sayangnya tidak bisa saling membangun dan mengisi, namun terus menuntut dan mengeritik. Rumah tangga tidak bisa harmonis kalau pasangannya tidak bisa membangun dan mengisi. Kalau dari awal sudah tidak sehat, nanti sampai berumah tangga, sampai bertahun-tahun akan tetap tidak sehat. Kadang aja yang sudah sepuh-sepuh ini awalnya enak-enak, awalnya tenang-tenang, di masa tua, waduh, gonjang-ganjing itu pun juga ada loh Bapak Ibu. Ada, jangan dikira manis-manis saja, ada aja. Namun karena istrinya itu takut akan Tuhan, kempet isinya. Ya sudah dibiarkan, suaminya mau begini, biarkan saja, dia relakan saja. Seperti itu ada. Karena apa? Karena puji Tuhan, istrinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi dia hanya menghitung berkat-berkat Tuhan aja. Yang tidak layak untuk diberikan kepada suaminya, ya udah dia stop, dia tidak berikan pada suaminya. Berkat itu dia nikmati bersama anak-anak dan anak cucunya. Ada yang seperti itu. Maka dari itu, dari awal carilah yang sepadan. Yang keempat, cari yang tidak saling mengikat dan mengekang. Gak enak hidup yang dikekang, gak enak hidup yang diikat itu. Sekalipun engkau baik dan takut akan Tuhan, tetapi kalau sifatnya suka mengikat dan mengekang pasangan, maka rumah tangga itu akan terasa seperti neraka. Persepsi benar ini.
Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Isinya cuma cemburu. Isinya cuma harus bersama. Begitu tua tidak punya apa-apa, mengeluh dan menjadi pertengkaran yang hebat, pertengkaran yang besar sekali. Suami dikembalikan kepada orang tuanya. Hanya dengan begitu saja didepak jedas. Masalah selesai. Sang istri mencari laki-laki lain yang takjir. Adakah seperti itu? Ada, karena ini dunia nyata, realita dalam kehidupan ini. Siapa yang kasihan? Anak-anak mereka yang kasihan. Maka dari itu dari awal, apalagi saudara-saudari adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita dari awal jangan seperti Ahab, tetapi kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Jangan mudah apa yang dikatakan oleh Isabel ini. Suami ini ikut aja seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ikut aja, manut aja. Pada akhirnya apa? Kebinasaan yang terjadi. Kegagalan yang terjadi. Yang menjadi beban siapa? Kasihan kepada keturunan yang Tuhan percayakan kepada kalian. Maka dari itu saya ingatkan kepada anak-anak muda, ketika engkau mencari pasangan, carilah orang yang takut akan Tuhan, yang sudah dewasa dan yang bertanggung jawab kedua-duanya. Jangan orang yang posesif, baik suami maupun istri. Jangan saling mengekang, salinglah memiliki kepercayaan. Dan ketika diberikan kepercayaan, jangan salah gunakan kepercayaan itu, baik dari suami maupun dari istri. Maka disinilah yang akan dikatakan rumah tangga yang berbahagia. Amin. Maka rumah tangga itu akan terasa seperti neraka, visi tidak akan bisa berkembang, dan hidup kita tidak akan bisa maju. Karena semua dalam kukungan pertengkaran dan pertengkaran. Haleluya. Faham dengan apa yang saya sampaikan? Saya katakan kepada anak-anak muda, mari anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang melihat, mendengarkan kita sehat, kita kuat dalam renungan ini, saya akan berdoa buat saudara. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, saya akan berdoa. Haleluya Bapa, kami bersyukur buat saat ini Bapa. Kasih-Mu terus mengalir dan meluber bagi setiap kami. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Dan mereka yang menaruh tangan kirinya di dada. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang turun tangan dan memberikan pasangan-pasangan hidup yang tepat buat mereka Bapa. Sehingga mereka ketika mencari pasangan hidup, tidak mencari pasangan hidup yang hanya terlihat secara jasmani Bapa, tetapi biarlah mereka mencari pasangan hidup secara rohani Tuhan. Yang takut akan Engkau, memiliki jiwa yang besar, bertanggung jawab, memberikan kasih sayang sepenuhnya, dan saling melengkapi di dalam keluarga dan rumah tangga mereka kelak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taruhkanlah hikmat marifat yang dari sorga Bapa, sehingga setiap anak-anak-Mu mengambil keputusan bukan keputusan yang salah, tetapi keputusan yang dibenarkan, yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus akan menyertai anak-anak-Mu mulai hari ini bahkan sampai Maranatha tiba. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati mereka semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.